Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Barek yang Usep, kita sekarang berada di pemerintahan Sumedang. Saya akan mengikuti kegiatannya saudara-saudara saya ini dari SPTN. Apa? SPTN. Nah, saya akan bicara dengan Pak atau Kang Ahmad sebagai ketua untuk SPTN Jabar ya. Ya. Kang Ahmad, apa kegiatan sekarang Kang Ahmad di sini? Kegiatan hari ini kita adalah sebetulnya menuntut hak daripada Kepmenkeu 13407/2022. Sekarang udah 2023 ya. Udah lewat ya? Iya, sudah offset. Jadi offset. harus kita pertanyakan. Jadi apa kiranya jawaban dari Pak Bupati atau perangkat Bupati ini, seperti apa jawabannya? Nanti kita ikutin aja Pak. Ya. Kita audiensi. Kang Ahmad sendiri sebagai apa ini? Saya Ketua Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Transportasi Nusantara, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. AGN Atuk ya. Oh ya. Jadi sekarang berapa orang ini yang akan diterima oleh Pak Bupati? 20 orang. 20 ya. Nanti dipilih aja ya 20 orang siapa. Nah, 20 orang. Yang mau merapat cuman kita handle aja supaya nggak kelihatan seperti demo. Iya, ini kan bukan demo, kita Bukan audiensi aja. audiensi aja, sehingga apa yang diinginkan oleh saudara-saudara semua ya, terus juga apa keputusan Bupati atau kebijakannya klop ya. Ya. Jadi tidak perlu pakai ribut-ribut, Ya. demo-demo, tapi nyambung dengan keinginan. Betul. Sama ya. Jadi ya musyawarah lah, musyawarah untuk mufakat. Apalagi ada yang lagi yang mau disampaikan teman-teman? Bu, mana siapa? Sok deh, itu sana tuh. Ya, saya sebagai Ketua PC Kabupaten Sumedang, perwakilan rekan-rekan semua mengharapkan supaya di sini itu jadi jelas gitu, sesuai dengan APBN-nya kita menerima gitu Pak. Jadi saya menyampaikan aspirasi rekan-rekan, kebetulan kita serupa juga. Jadi kita audiensi itu berdasarkan temuan-temuan kita. Oh, temuannya. Nah, kita belajar, ya ternyata tidak ada yang, ya adalah salah satu yang tidak tersampaikan dari itu. Nah, makanya kami kesini untuk membicarakan solusi dari Bapak Bupati. Ya. Seperti itu. Ya memang untuk organisasi ini kan salah satu sebagai kontrol sosial juga ya. Betul. Kontrol Pak. sosial kepada pemimpin di daerah untuk apa yang jadi kebijakan pusat turun ke daerah bisa dilaksanakan dengan baik ya. Betul. Itu harapan masyarakat ya. Betul. Terutama harapan saudara-saudara semua nih. Para apa? Ini perwakilan dari Ojek Pangkalan, Ojek Pangkalan dengan pedagang mikro kecil, Ya. terus dari Ojek Online juga ada. Ojek Kita Online ambil juga ya? perwakilannya aja. Semua ya? Semua tergabung, Pak. Tadi mau banyak, cuman kita handle. ya. Kita handle, soalnya ini kalau banyak kan terlihat. Jadi demo. Betul. Ya, Kita ya ini ada Jadi perwakilan kita itu ini lebih bagus. semua tergabung di serikat. Ya, terus terang walaupun serikat memang dekat dengan presiden, Iya. tapi kita harus tetap kritis Iya. terhadap kebijakan-kebijakan yang ada. Jadi ya kita sampaikanlah seperti apa nanti jawabannya. Mungkin nanti kita di audiensi ya baru. Ya mudah-mudahan nanti kita ikuti aja terus ya ke sana ya. Mudah-mudahan bisa apa sesuai dengan keinginan harapan kita semua ya jawabannya. Amin. Itu mari kita ikuti lanjut. Allahumma yassir lana umurana ma'al hadi qulubina wa abdanina wa salamati wa rafiati lana. Izin bercerita sedikit kelas baik terkait Ojek Online ini sebetulnya berawal dari Ojek Pangkalan. Yang sangat disayangkan, baik Gojek, Grab, mitranya atau drivernya atau apapun itu disebutnya ini tidak ada status hukum yang jelas. Tenaga kerja meskipun BPU bukan penerima upah, artinya kita kerja dapat uang, kerja nggak dapat uang. Nah dalam hal ini, ketika tukang logistik saja bisa disebut tenaga kerja, kenapa ojol tidak?
dari pemerintah menjanjikan bahwa di bulan September minimalnya di Oktober itu akan turun bantuan untuk menangani terkait inflasi BBM. Jelas Pak, kalau ojek itu adalah faktor utama yang paling merasakan terkait hal ini. Dan ketika kita mengamati memang di pasal 2 PMK 138/07/2022 bahwa dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi, daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sesuai untuk periode bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022. Jadi kita kesini ingin tahu dana apa saja yang berhak kita dapatkan. Aplikator itu yang asetnya katanya ratusan miliar, itu diri kami yang mereka hidup sebagai aset. Bahwa sejatinya teman-teman ini sudah mengikatkan diri Pak dengan aplikator. Nah, disitulah kalau menurut kami yang hadir saat itu di pertemuan L20 di Bandung, itu kita berharap bahwa hubungan kerja tersebut diakui sebagai hubungan kerja. Kemudian data usaha perangkat daerah oleh Sumedang contoh 5 dan hasil verifikasinya untuk pengemudi ojek usulan KPM sebanyak 1.378 dan yang ditetapkan adalah 893 orang dan pengemudi angkutan umum usulan KPM-nya 2.830 dan hasil penetapannya sebanyak 1.737. Kemudian UMKM dari usulan 2.200 yang ditetapkan sebanyak 264. PKS kita membicarakan instansi terkait Kemenkeu. Saya izin bicara Pak ya, sebentar ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-Bapak semua dari pemerintahan daerah Sumedang, rekan-rekan saya, saudara saya semua dari ojek online maupun pangkalan dan UMKM. Kenalkan dulu saya Pak, saya Brigjen TNI Purnawirawan Yusef Sudrajat. Saya kebetulan duduk di organisasi ini sebagai penasehat, Dewan Penasehat. Makanya saya datang ke sini. Saya ingin tahu sejauh mana kondisi daerah yang ada di Jawa Barat. Jadi saya setiap daerah saya datang, ikut. Kalau kita, dari tadi saya mendengarkan, kalau kita kekeh dari pemerintah seperti ini dan dari rekan-rekan seperti sekarang, ini tidak akan ada jalan keluarnya Pak. Tidak sinkron. Artinya harus ada saling tegang rasa. Mungkin saya kasihkan satu masukan, mungkin bisa diterima atau kalaupun tidak nanti silakan boleh dibantah oleh siapapun. Bahwa ini kan program tahun 2022. Pasti dananya udah nggak ada. Walaupun ada sisa 195 tadi ya Pak ya, udah dikembalikan ke kas daerah. Artinya susah dikembalikan lagi untuk disalurkan lagi. Untuk ke depan, saya berharap rekan-rekan kami ini pada saat ada pemberian bantuan, apalagi BLT masalah BBM, subsidi BBM, karena mereka langsung yang merasakan, atau mungkin dengan bantuan lain pun, tolong dialokasikan. Caranya bagaimana? Caranya di sini ada ketuanya semua, silahkan komunikasi, sehingga pada saat permintaan data itu ajak rapat gitu loh, ajak bicara, boleh pemerintah tuh. Itu masyarakat boleh diajak kok, tokoh masyarakat, Pak RW, Pak RT diundang, atau tokoh-tokoh yang lainnya lah,
undang-undang apa bagusnya? Sehingga tidak ada lagi yang termarginalkan, Pak. Itu yang terpenting, pemerintah itu. Dan yang terpenting adalah jangan sampai ada data, misalnya contoh 3.000 yang diserahkan, yang tersalurkan hanya 1.000, yang lain 4 kali lipat. Nah, itu yang tidak boleh, Pak. Itu yang harus benar-benar kita lakukan sebagai abdi negara ini. Kita khawatir, Pak, dengan kondisi negara ini, Pak. Udah di mana-mana korupsi merajalela, Pak. Ya, kita berharap di Sumedang ini tidak terjadi lah. Tidak terjadi, dan teman-teman juga semua mungkin yang tahun belakang lewatkan, tapi tahun depan tolong Bapak sebagai Kadis Sosial ya Pak ya, Dinas Sosial atau siapapun yang ada di sini yang bertanggung jawab diperintahkan oleh Pak Bupati untuk menyalurkan, ajak ngomong lah masyarakat, tokoh-tokoh ini, kan ada ketua-ketuanya ini, sehingga bisa masukkan data-data itu. Tidak susah saya pikir untuk ini, asal mau atau tidak, itu aja intinya. Kalau mau lakukan, bisa lakukan. Tapi kalau ingin seperti ini terus, ya gini ini terus, tiap saat ada orang-orang yang termarginalkan. Itu aja Pak, terima kasih atas sambutan Bapak di sini. Ini juga suatu kemajuan bagi kita ya, tidak perlu demonstrasi dulu ya. Kita udah langsung terima, di tempat lain ada perlu kita turun ke jalan dulu baru terima. Itu kan udah kadung nantinya, udah nggak enak gitu. Kita berharap semua bisa dikomunikasikan bahwa negara kita itu adalah semua dilakukan dengan musyawarah mufakat. Semua happy, semua senang, ya win-win solution lah. Win-win semua, menang semua, tidak ada yang kalah. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada peraturan Permendikbud 134. Kalau kita bahas tadi udah bolak-balik Pak Muhammad. Jadi artinya apa yang tadi disampaikan oleh Bapak tadi itu Permendikbud 134 itu nanti mudah-mudahan nanti ada pertemuan kembali, itu kan yang tadi disampaikan oleh Bapak, itu kan nanti pasti ada pertemuan kembali dan mungkin ayah win-win solution lagi lah yang banyak, dan pasti itu kan bagaimanapun juga kami punya dunungan Pak, bisa mengayakan kebijakan, kudu dia, tapi kan harus laporan dulu gitu kan, kadunungan gitu kan. Tapi maksudnya bukan berarti Faisal kosong gitu Pak, artinya kedepannya itu harus bagaimana. Nah, mudah-mudahan gitu kan ada solusi dari Bapak Bupati. Beliau kan kebijakan tetap Pak ada di beliau kan, bukan kita hanya menyampaikan laporannya saja. Ini harus ada solusi lain nanti ke depannya. Dan ini sebagai bahan nanti Pak Sekdis untuk melibatkan komunitas untuk memberikan informasi data. Karena kalau data ada 400 yang kita sampai kira yang dapat. Apa di 400 ini semua memang tidak ada yang masuk DTKS gitu. Kita sampaikan kepada pimpinan, hasilnya nanti kita sampaikan kembali ke perwakilan seperti apa, dan mudah-mudahan ada Permendikbud yang baru sehingga ditindaklanjuti oleh kita. Ya Kang? Siap. Ya Kang? Bu, dipoin Bu. Foto dulu ya. Udah. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Bareng Chef, kita baru selesai audiensi dengan pemerintah Kabupaten Sumedang. Kumaha Kang, tanggapan Kang hasil audiensi ini? Alhamdulillah penerimanya baik, santun, sopan. Kita berkunjung juga enak Pak, Ya. ramah orangnya juga. Insya Allah kita nanti akan adakan pertemuan selanjutnya terkait kelanjutannya keinginan rekan-rekan. Demikian. Gimana Kang Guru? Tercapai nggak hasilnya? Keinginannya? Pada prinsipnya apa yang sudah menjadi aspirasi tersampaikan hari ini, namun ya secara maksimal dari hasil kita belum mencapai apa-apa. Bahwa perjuangan hari ini tidak merupakan perjuangan yang terakhir. Insya Allah kita akan terus memperjuangkan apa yang seharusnya menjadi hak teman-teman. Ya. Hidup buruh.
Jadi demikian Bapak Konsep hasil kegiatan kita hari ini di Kabupaten Sumedang ini, mudah-mudahan dapat mensejahterakan, meningkatkan kesejahteraan saudara-saudara kami semua dari ojol maupun dari UMKM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya. Kang, ayo Kang ya. Nun ya. Ya, nun. Nun.